Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sriwijaya beranggotakan saya Alia Mega, Atika Putri, saya Bintang Olivia, saya Wasila Basae, saya Siti Puspa Masandani. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapuntah yang Sri Jayanasa di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam prasasti kedudukan bukit tercatat bahwa tahun 682 Masehi menjadi tahun di mana kerajaan ini resmi didirikan. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Sebagai negara maritim, berdirinya Kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya 2 abad setelah didirikannya, tepatnya pada abad ke-9, di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa. 856 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasannya. Sri Indawarman, Raja Daranindra, Raja Samaratungga, Balaputradewa, Sri Udayatiyawarman, Sri Wuja, Sri Cudamaniwardewa, Malayagiri, Sri Marawijaya Jotungawarman, Sumaratabumi, Sri Sangarama, Sri Dewa Dharmawira, Sri Maharaja Trailokiraja. Fokus utama terkait kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaan, raja-raja yang memerintah, dan hubungan dengan kerajaan lain baik dalam dan luar negeri. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Budaya asing, khususnya dari India, berkembang di wilayah Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian, hasilnya kemudian diperjualbelikan pada pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis baik jalur perdagangan internasional, hasil bumi, dan pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India yang ramai berdatangan. Kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan agama di Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh letaknya yang strategis. Agama-agama yang dianut merupakan hasil dari campuran baur dengan pedagang dari India dalam kegiatan perdagangan. Namun pada perkembangan selanjutnya banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdatangan. Awalnya dengan tujuan untuk berdagang, tapi kelama-lamaan pengaruh Islam berkembang. Hal ini mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada masa keturunan Sriwijaya. 1. Serangan dari Kerajaan Medang dari Jawa yang menyerang Kerajaan Sriwijaya pada tahun 990 Masehi. 2. Serangan Kerajaan Chola dari India kepada Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1025 Masehi. 3. Kondisi alam yang disebabkan dangkalnya Sungai Musa serta daratan di sekitarnya juga kurang subur. Hal ini membuat Kerajaan Sriwijaya perlahan mulai kehilangan pamornya sebagai kerajaan maritim. 4. Masuknya pengaruh Islam seperti tumbuhnya Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13. Candi Muara Jambi. Kompleks Candi Hindu-Buddha ini disebut sebagai candi terluas di Asia Tenggara. Luas Candi Muaro Jambi disebut mencapai 3.981 hektar dan berlokasi di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Para arkeolog meyakini Candi Muaro Jambi didirikan antara abad 7 hingga abad 12 Masehi. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di Kecamatan 13 Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Candi peninggalan di dalam kompleks Candi Muara Takus terdapat beberapa bangunan candi yaitu Candi Sulung, Candi Bungsu, Mahligai Stupa, dan Palangka.
Nama Candi Muara Takus diambil dari anak sungai Takus yang bermuara ke Sungai Kampar Kanan. Namun, ada juga yang meyakini bahwa nama Takus diambil dari bahasa Cina yaitu ta, ku, dan se. Dalam bahasa Cina, ta artinya besar, ku yang berarti tua, dan se yang memiliki arti candi. Dari teori ini, jika kata-kata tersebut digabungkan, maka memiliki arti candi tua berukuran besar. Candi Biaro Bahal. Candi Biaro Bahal, atau juga kerap disebut Candi Bahal atau Candi Portibi, terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Candi Bahal merupakan kompleks candi terluas di Sumatera Utara. Dalam kompleks candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini terdapat Candi Bahal 1, Candi Bahal 2, dan Candi Bahal 3. Prasasti Talang Tuwo. Berbagai sumber menyebutkan bahwa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini ditemukan pada 17 November 1920 oleh Louis Constant Westeneng. Pada prasasti Talang Tuwo tertulis angka yang menunjukkan tahun 606 Saka atau 23 Maret 684 Masehi. Itu artinya prasasti ini berasal dari era Sriwijaya Nasa. Prasasti Kedukan Bukit. Ditemukan pada 1920 di Kampung Kedukan Bukit di tepi Sungai Tatang. Bentuk prasasti Kedukan Bukit berukuran kecil dan terdapat tulisan dengan aksara Palawa dengan bahasa Melayu kuno. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini berkisah tentang awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Telaga Batu. Ada 2 prasasti Telaga Batu, dan keduanya ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada 1935. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini dipahat di batu andesit dengan ukuran tinggi 118 cm dan lebar 148 cm. Prasasti Telaga Batu disebut sebagai prasasti yang isi tulisannya adalah kutukan. Kutukan tersebut ditujukan untuk siapa saja yang hendak berbuat jahat kepada Kerajaan Sriwijaya. Seorang filologi berkebangsaan Belanda beranggapan bahwa orang-orang yang tertulis pada prasasti Telaga Batu dianggap berbahaya bagi Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Karangberahi. Ditemukan di Batang Merangin, tepatnya di Desa Karangberahi, Jambi. Diyakini prasasti Karangberahi berasal dari abad 7 Masehi. Serupa dengan prasasti Telaga Batu, prasasti Karangberahi juga berisi kutukan. Kutukan ditujukan kepada orang-orang yang hendak berbuat jahat dan tidak patuh terhadap pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur. Ditemukan pada 1892 di Pulau Bangka. Memiliki bentuk tiang dengan tinggi 177 cm dan lebar 32 cm. Prasasti Kota Kapur disebut sebagai dokumen berbentuk tulisan tertua yang menggunakan bahasa Melayu. Prasasti Ligor. Ditemukan di wilayah Thailand Selatan, tepatnya di Ligor atau sekarang dikenal sebagai Nakhon Sitamarat. Terdapat 2 prasasti Ligor yang kemudian dinamai Prasasti Ligor A dan Prasasti Ligor B. Naskah dalam Prasasti Ligor A berisikan tentang Raja Sriwijaya. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini berkisah tentang Raja Sriwijaya yang dianggap Raja Dunia, yang mendirikan Trisamaya Caitya untuk Kajakhara. Sementara itu, Prasasti Ligor B mengisahkan tentang Raja bernama Vishnu yang bergelar Sri Maharaja. Disebutkan Vishnu berasal dari dinasti Sailendra. Prasasti Leaden. Berisi tulisan berbahasa Sanskerta dan bahasa Tamil. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini tersimpan di Leiden, Belanda. Prasasti Leiden mengisahkan tentang hubungan dinasti Chola dari Tamil dan dinasti Sailendra dari Sriwijaya yang berjalan baik. Prasasti Palas Pasemah. Ditemukan di Desa Palas Pasemah, Lampung. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya ini ditulis dalam bahasa Melayu kuno dengan aksara Palawa. Prasasti yang terbuat dari batu ini menceritakan tentang kutukan kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan di Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Ujung Langit. Prasasti ini ditemukan di Desa Haka Kuning, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Sama seperti Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Ujung Langit juga menggunakan bahasa Melayu kuno yang ditulis dalam aksara Palawa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.